Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kebarokahan pada kita semua. Amin. Dan teman-teman masih semangat? Harus tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan cara membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel pada Microsoft Word secara otomatis. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu untuk ujian tengah semester mata kuliah ICT PAI yang diampu oleh Ayahanda Bapak Oban Sobandi MAG dan Ayahanda Bapak Asep Andi Rahman MAG. Nah, maka dari itu, selamat menyaksikan dan memahami videonya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word tersebut, maka kita harus menyiapkan dokumen yang akan dibuat daftar isinya, seperti contoh berikut ya. Nah, saya sudah menyiapkan dokumen yaitu berupa makalah, administrasi pendidikan dan tujuan administrasi pendidikan. Nah, di sini saya akan membuat daftar isi, biasanya diambil dari judul besar ya, kemudian subjudul dan anak judul. Nah, di sini ada 3 poin ya, yaitu tadi judul besar seperti ini, kata pengantar ini untuk heading pertama, kemudian subjudul seperti latar belakang untuk heading 2, dan anak judul seperti untuk heading 3 ya. Anak judul seperti pengertian pendidikan menurut Herman Horn. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke halaman kosong. Kita siapkan halaman kosong dari makalah yang akan kita buat daftar isinya. Kemudian kita di sini tidak akan secara otomatis langsung membuat daftar isi otomatis penuh, akan tetapi kita harus menandai teksnya terlebih dahulu yang akan dimasukkan sebagai daftar isi. Nah, untuk menandainya, kita klik dulu menu reference yang ada di Microsoft Word. Kita klik contoh kata pengantar. Kata pengantar kita blok terlebih dahulu. Setelah itu arahkan pointer mouse ini ke tulisan text add atau add text ya. Kemudian diklik. Nah, karena kata pengantar ini merupakan judul besar atau heading 1, maka kita pilih di sini level 1. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi kata pengantarnya ke semula. Times New Roman 12 kita hitamkan dan kita ke rata tengahkan kembali.
Nah, setelah itu kita ke bab 1 pendahuluan. Nah, seperti tadi kita blok terlebih dahulu bab 1 pendahuluan katanya, kemudian kita ke menu reference, kita klik add text. Nah, sama ya, karena bab 1 pendahuluan itu merupakan judul besar, maka kita klik level 1. Kita kembalikan lagi seperti semula. Kita hitamkan terlebih lagi. Nah, setelah itu di bawah kata bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang kita blok lagi, kemudian klik reference, kemudian add text. Karena latar belakang ini ada di bawah bab 1 pendahuluan, maka kita pilih level 2 sebagai subjudul. Nah, kemudian sebentar. Kemudian kita klik kembali bab 2 pembahasan. Kita blok, kemudian klik menu reference, add text. Karena bab 2 pembahasan ini adalah judul besar, maka kita pilih level 1. Kita kembalikan lagi. Nah, setelah itu ada pengertian administrasi. Pengertian administrasi kita blok. Kemudian kita ke menu reference, add text. Karena pengertian administrasi ini di bawah bab 2 pembahasan atau subjudul, maka kita pilih level 2. Nah, setelah itu ada pengertian pendidikan. Nah, sama, kita blok kembali. Kemudian klik reference, add text. Kita pilih level 2 karena merupakan subjudul. Nah, ada juga pengertian administrasi pendidikan, sama, klik reference, kemudian add text, sama level 2. Selanjutnya ada ruang lingkup administrasi. Sama, kita blok terlebih dahulu. Kemudian klik reference, add text, sama level 2. Selanjutnya ada bab 3 penutup. Karena ini merupakan judul besar, maka kita pilih level 1. Kita kembalikan. Nah, di sini ada simpulan. Klik reference, add text. Karena merupakan subjudul, maka kita pilih level 2.
Kemudian ada saran juga, sama kita pilih level 2. Ada daftar pustaka, karena merupakan judul besar, maka kita pilih level 1. Kita kembalikan seperti semula. Nah, sudah beres, maka kita kembali ke halaman daftar isi. Kita sudah menandai seluruh teks yang akan kita masukkan sebagai daftar isi dan membuat daftar isi di sini. Langkah selanjutnya, kemudian kita akan menyimpan dan membuat daftar isi di sini ya. Setelah itu kita klik table of contents yang ada di pojok sebelah kiri. Selanjutnya kita klik, akan muncul beberapa pilihan atau item. Lalu kita klik automatic table 1. Kita klik. Setelah itu maka secara otomatis daftar isi akan muncul seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita isi di atasnya, kita ketik, yaitu judulnya daftar isi. Daftar isi kita rata tengahkan. Nah, ini sudah ada daftar isi, maka kita tinggal membuat daftar gambar di lembaran yang baru dengan cara kita klik insert, kemudian page break kita klik. Nah, setelah itu akan muncul lembar baru seperti ini ya. Lembar baru yang kosong. Nah, setelah itu di sini kita klik gambar, kita ketikkan daftar gambar. Nah, setelah itu kita rapihkan, karena biasanya fontnya itu Times New Roman dan size-nya 12, kemudian kita rata tengahkan. Kemudian setelah itu teman-teman bisa mengatur mengenai font atau size-nya sesuai keinginan teman-teman. Setelah itu, karena ini merupakan judul besar atau bisa kita katakan level 1, maka kita harus mengklik heading 1. Nah, maka kita akan rapikan kembali Times New Roman. Kemudian size-nya biasanya 12. Kita hitamkan kembali. Kemudian klik rata tengah. Nah, setelah itu kemudian kita cari satu persatu gambar yang akan kita buat pada makalah ini. Kita cari. Nah, setelah kita menemukan gambar-gambar yang ada di makalahnya, maka kita klik kanan, kemudian setelah itu kita klik insert caption. Nah, jika sudah ada seperti ini, maka kita harus mencari atau membuat label baru. Karena di sini kita belum ada nama ya, maka kita buat label baru dengan cara klik pada new label. Klik pada new label. Nah, karena
di dalam angka harus sesuai dengan nomor bab gambar, karena kita di dalamnya terdapat pada bab 3 atau penutup, maka kita klik gambar 3. Nah, ini bebas ya teman-teman, bagaimana gambarnya terletak gitu. Jika gambarnya terletak pada bab 2, maka kliknya gambar 2. Jika terdapat pada bab penutup atau bab 3, maka tulisnya gambar 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu, jika teman-teman inginkan di dalam captionnya tidak hanya labelnya gitu ya, 3.1, bisa teman-teman tambahkan misalnya foto bersama dengan guru akhlak contohnya. Tapi kembali kepada teman-teman, ingin memberikan caption tambahan atau tidak pun itu tidak menjadi masalah, dan bebas ya mau captionnya mau seperti apa, bagaimana kita inginkan dan bagaimana gambarnya gitu. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini ya, gambar 3.1 foto bersama dengan guru akhlak. Ini pun bisa kita ubah sesuai keinginan, misalnya ingin Times New Roman boleh, size-nya 12 misalnya boleh, atau warnanya ingin hitam atau warnanya ingin pink boleh, bisa atur oleh teman-teman. Kemudian setelah itu, karena selanjutnya ada gambar, maka seperti tadi ya caranya, kita klik kanan, kemudian kita pilih insert caption. Setelah itu, nah karena sebelumnya sudah ada label ya gambar 3, akan secara otomatis atau auto di dalam captionnya gambar 3.2, karena sebelumnya kita sudah memberikan label. Sama seperti yang tadi, kita bisa menambahkan di dalam captionnya itu berupa kata-kata yang kita inginkan. Karena tadi di dalam gambar selanjutnya saya menambahkan captionnya, maka di sini pun saya akan menambahkannya. Misalnya, foto bersama dengan wali kelas 10 misalnya. Nah, ini juga bebas ya teman-teman. Bisa teman-teman kreasikan mau seperti apa. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya begitu seterusnya. Jika ada gambar selanjutnya, maka tahapannya seperti tadi, klik kanan, kemudian insert caption, terus tambahkan label baru jika belum ada namanya. Nah, selanjutnya karena sudah beres ya, karena hanya ada 2 gambar dan tidak ada gambar lagi, maka kita kembali ke lembar yang kosong tadi yang sudah kita buat mengenai judulnya daftar gambar. Kita kembali. Nah, setelah itu klik pada lembar tersebut, lalu klik menu reference. Kemudian setelah itu kita pilih insert table of figures yang ini ya, kita klik. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini, seperti di depan layar teman-teman. Kita cari. Nah, kita telah menemukan beberapa tabel. Setelah itu kita kembali lagi. Karena di sini sudah ada daftar isi, maka langkah selanjutnya yaitu kita harus memberi lembar dokumen yang kosong untuk membuat daftar gambar. Caranya, klik insert, kemudian
klik page break. Nah, setelah itu akan muncul lembar kosong ya. Nah, kemudian kita ketik daftar tabel. Kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, biasanya itu fontnya Times New Roman, terus size-nya 12, kemudian kita rata tengahkan. Nah, maka jadi seperti ini. Nah, setelah itu, jika kita sudah merapihkan, karena ini merupakan judul besar, atau kita harus menggunakan heading 1 atau level 1. Nah, kita kembalikan lagi fontnya Times New Roman, terus size-nya 12, kita rata tengahkan. Tidak lupa kita hitamkan dulu warnanya. Nah, setelah itu kita cari satu persatu tabel yang terdapat dalam makalah ini ya. Kita cari, nah, nah, kita telah menemukan tabel yang pertama. Maka klik kanan, kemudian kita klik insert table. Nah, di sini karena kita telah mengklik insert caption, karena kita sebelumnya belum pernah membuat daftar tabel, maka ini perdana ya, maka kita harus membuat new label. Nah, label. Nah, karena tabel ini terdapat pada bab 2, karena biasanya angka harus sesuai dengan nomor bab tabel. Karena tabel terdapat pada bab 2, maka kita tulis tabel 2. Nah, jika di dalam makalah atau dokumen teman-teman tabelnya ada di bab 3, maka tabel 3, dan seterusnya ya. Bagaimana tabel ini terletaknya gitu. Nah, terus klik OK. Nah, setelah itu otomatis captionnya akan berubah ya, jadi tabel 2.1 karena tabel ini merupakan tabel yang pertama. Nah, di sini bisa kita tambahkan captionnya ataupun tidak, boleh saja. Nah, langsung misalnya kita tambah caption macam akhlak. Nah, misalnya seperti itu. Ini dikembalikan lagi kepada teman-teman inginnya seperti apa. Nah, langsung kita klik OK. Nah, kemudian otomatis akan ada keterangan tabel 2.1 macam-macam akhlak. Nah, akan tetapi kita pun bisa merubahnya gitu ya. Merubahnya mau captionnya mau di bawah ataupun di atas dengan cara kita mengklik position, yaitu karena daftar tabel ini berbeda dengan daftar gambar. Biasanya daftar gambar itu terletak keterangannya itu di bawah, akan tetapi biasanya daftar tabel keterangannya atau captionnya terletak pada di atas. Nah, kita bisa atur di position. Kita atur positionnya.
yaitu menjadi above selected item. Kita klik OK. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Kita ubah lagi karena di dalam tabelnya itu belum ada namanya ya. Kita ulang lagi, mohon maaf. Itu kembali lagi kepada teman-teman ya, mau seperti apa, mau di bawah atau di atas. Akan tetapi biasanya itu daftar tabel itu akan di bawah, akan di atas keterangannya. Nah, udah above, kita klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita cari lagi, takutnya masih ada mengenai tabel-tabel di dalam makalahnya. Nah, ini ada ya. Seperti tadi, sama caranya kita klik kanan, kemudian insert caption. Nah, karena otomatis kita sebelumnya sudah membuat label baru atau new label, maka tabel-tabel selanjutnya itu akan otomatis langsung ada captionnya. Nah, kita juga karena yang pertama itu kita diberi caption tambahan, ini pun boleh juga gitu. Ini kembali lagi kepada keinginan atau selera teman-teman sendiri. Misalnya contoh dari akhlak mahmudah dan mazmumah. Nah, misalnya langsung klik OK, maka otomatis akan ada caption seperti di depan layar teman-teman. Nah, setelah itu kita kembali ke atas karena dirasa sudah tidak ada lagi tabel yang ada di dalam makalah ini. Kita kembali ke atas. Nah, setelah itu sama ya seperti di dalam daftar gambar, kita klik pada lembar kosongnya yang telah kita buat, terus lalu kita klik menu reference, kemudian insert table of figures seperti pada di dalam layar teman-teman semua. Kemudian cek kembali labelnya apakah sudah benar atau tidak. Jika sudah benar, maka klik OK. Nah, otomatis akan ada daftar seperti pada layar teman-teman ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton videonya dari awal sampai akhir. Kurangnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.